Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, gak bosan-bosannya kita masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD dan ACT. Tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Dan gak bosan-bosan juga saya ingatin berkali-kali ya kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan salah satu video saya, yang nonton salah satu video saya dan memang pengen sembuh ya, itu alangkah baiknya teman-teman ikutin channel ini, tonton secara berurutan. Kalaupun nonton videonya jangan di skip ya, supaya tidak gagal paham. Nah, karena saya dulu sembuhnya karena itu ya, jadi tidak harus berpatokan ke channel ini, bisa teman-teman pilih channel mana yang paling sesuai dengan yang sedang teman-teman alami, yang paling teman-teman pahami penjelasannya. Silakan diikutin secara lengkap ya, karena informasi yang setengah-setengah itu, yang segala sesuatu yang setengah-setengah itu hasilnya juga akan setengah-setengah ya. Jadi kalau teman-teman pengen sembuh tapi nontonnya setengah-setengah, nanti sembuhnya juga setengah-setengah ya, nggak sembuh secara menyeluruh gitu. Nah teman-teman, kali ini saya bakal membahas tentang salah satu sensasi yang banyak sekali dikeluhkan. Saya pun dulu juga seperti itu dan sempat bingung ya, itu penyebabnya apa. Pada dasarnya ya teman-teman, segala sensasi yang kita rasakan saat kita kena asam lambung, GERD dan ACT itu sumbernya adalah dari lambung. Sumbernya dari lambung, karena asam lambung kita yang berlebihan, makanya itu muncul berbagai macam sensasi ya, karena keluar dari asam lambungnya, keluar dari lambung hinggap di organ tubuh kita ya, sudah pernah saya jelaskan. Nah itu nanti akan berdampak di organ tubuh kita, menimbulkan berbagai macam sensasi. Kalau asam lambungnya mampir di kepala, itu jadi pusing, kelengan, sakit kepala ya. Muncul di telinga, jadinya telinga berdengung. Dia singgah di dada, jadi sesak nafas, nyeri dada. Singgah di tenggorokan, kayak gitu juga ya, tenggorokan sakit, kayak kecekek, tegang gitu. Jadi jangan tanyakan lagi itu kenapa. Jadi kenapa? Itu udah jelas-jelas karena asam lambung ya. Karena kita sedang mengalami asam lambung. Jadi jangan dipertanyakan lagi ya teman-teman. Dan solusinya apa? Sudah saya jelaskan. Dari berbagai macam sensasi itu solusinya cuma satu ya, yaitu 3P. Ya, sumbernya dari lambung, maka perbaikilah lambungnya dengan cara menjaga dan menerapkan 3P ya teman-teman, yaitu memperbaiki pola makan. Nah kali ini kita spesifik ya, membahas salah satu sensasi, yaitu badan sering terasa bergoyang, berasa gempa ya, berasa tidak seimbang ya teman-teman. Nah itu adalah sensasi awal, kalau sepengalaman saya itu sensasi awal-awal saya kena asam lambung. Jadi badan saya itu mulai awalnya goyang-goyang kayak gitu ya teman-teman. Nah kemudian itu juga yang paling lama sembuhnya. Jadi dulu waktu saya sakit, jadi pas mau tidur pun sering kagetan ya, karena kayak mau nutupin mata terus kebangun gitu ya, kayak goyang gitu ya teman-teman. Kemudian kalau jalan pun goyang, kalau berbaring goyang, duduk pun rasanya nggak seimbang, harus rebahan. Jadi kalau duduk kayak gini dulu itu susah ya teman-teman, apalagi nih kursi yang saya pakai ini kursi plastik, itu nggak bisa dulu ya, kayak sensasinya itu kursinya ini mau patah, saya rasanya mau jatuh, mau pingsan gitu ya.
Jadi nggak seimbang, nggak bisa kayak gini. Pasti kalau dulu itu saya rebahan kayak gini ya teman-teman, pokoknya harus ada senderan gitu. Dan sensasinya itu lama ya. Kalau duduk di sofa baru bisa ya teman-teman. Entah karena apa ya bisa seperti itu. Yang pasti karena lambung lagi bermasalah ya teman-teman. Nah jadi gimana? Dan saya kan sudah lama ya kena asam lambung. Jadi memang beberapa hal yang saya lakukan itu sebagian udah lupa ya. Jadi saya baru ingat kemarin, kan karena memang banyak yang bertanya, saya kemarin bikin video terus mikir-mikir gitu ya, flashback itu kira-kira saya hilangnya itu kapan gitu. Dan saya baru ingat ya teman-teman, saya itu hilang sensasi goyang, sensasi kayak ada gempa itu ketika saya menghentikan makanan yang berminyak. Nah, jadi waktu saya sakit, kan sudah sering saya ceritakan, saya itu kan tidak tahu kalau saya ini punya masalah lambung. Pikirannya sakitnya karena ada saraf yang terganggu atau saraf yang putus gitu ya teman-teman. Karena badan goyang-goyang ya teman-teman, pikirannya ke situ. Pikiran saya telinga saya yang terganggu ya, karena pusat keseimbangan kan di telinga. Nah, jadi pikiran saya itu teman-teman. Nah, jadi karena nggak tahu, jadi apapun saya makan. Nah, orang tua saya, khusus ibu saya itu suka sekali beli gorengan kayak goreng pisang, bakwan gitu ya. Karena dekat di rumah ada jual itu. Jadi tiap sore beli itu. Saya juga pencinta gorengan ya teman-teman. Jadi walaupun awal-awalnya saya sudah tahu saya asam lambung, tapi karena saya tidak merasakan sakit perut, jadi saya mikirnya nggak apa-apa makan ini. Dan dokter pun pernah bilang sama saya nggak ada pantangan gitu, makan aja karena nggak sakit perut. Nah ternyata masalahnya di situ ya teman-teman. Ketika saya mulai waktu itu sore ya, saya ingat sekali. Jadi ibu saya beli goreng pisang. Jadi saya mencoba untuk menahan, nggak mau makan gitu ya. Jadi malamnya saya langsung ada perubahan teman-teman ketika tidak makan gorengan itu ya. Mulai perubahan walaupun tidak signifikan ya, sedikit. Jadi saya usahakan lagi tidak makan goreng-gorengan itu yang berminyak ya. Dan alhamdulillah lama-lama hilang ya. Jadi tidur biasanya yang sering kaget, sering rasa goyang-goyang pas berbaring itu hilang. Nah, ternyata di situ sumbernya. Nah, sejak menghentikan gorengan itu, saya baru ingat ya makan makan gorengan. Saya mulai sering muntah ya teman-teman, sering muntah kayak keluar gitu, apa yang tidak bisa dicerna di perut itu mulai. Misalnya makan sayuran nih, kayak sayur kangkung kan nggak boleh ya, itu kalau saya makan itu termuntahkan. Muntahnya itu karena nggak apa istilahnya nggak dicerna ya, jadi keluar kayak gitu, kayak sayuran gitu, nggak digiling gitu ya teman-teman. Nah jadi ternyata itu penyebabnya ya. Jadi memang perlu sekali teman-teman pahami, memang itu nggak ada obat selain memperbaiki pola makan teman-teman sekaligus pola pikir ya. Jadi kalau pola pikir kan sudah sering saya bilang, saya merubah pola pikir dengan nonton YouTube. Kalau pola makan itu ya, pola makan ya. Karena dulunya nggak pernah merasakan sakit perut, ya saya makan aja semuanya. Ternyata efeknya bukan di perut ya. Jadi efeknya ke situ, perginya badan goyang, berasa ada gempa ya, tidur susah. Ternyata ke situ. Di pikiran saya itu salah dulu ya, karena saya makan, oh kan perut nggak apa-apa, berarti nggak masalah makan itu gitu. Ternyata dia ke yang lain, sensasinya muncul ke bagian organ yang lain ya. Jadi itu ternyata ya, saya ingat-ingat lagi, saya sembuh, mulai membaik ya, bukan sembuh, mulai membaik itu karena mulai menghentikan makan gorengan. Jadi mulai saat itu saya udah nggak makan gorengan lagi. Dan sekarang gimana gitu ya? Sekarang saya sudah kembali makan gorengan, kembali makan bakso, kembali makan cabe. Tapi memang dari dulu kalau cabe, saya memang nggak suka yang sampai level-level yang pedas-pedas gitu ya. Nggak sampai ke situ. Jadi yang standar-standar aja itu udah bisa. Kalaupun
nggak sengaja kalau misalnya pesen ayam-ayam kayak pecel ayam gitu ya, kan ada level-levelnya yang kayak ayam gembus gitu ya teman-teman, ada level-levelnya kan. Kadang nggak sengaja terus saya makan itu paling sensasinya perut langsung panas. Nah tapi nggak yang aneh-aneh ya, udah tidak yang memunculkan sensasi yang banyak kayak dulu gitu ya. Kalau dulu waktu sakit kemakan sedikit aja itu langsung pusing ya. Jadi itu hindari sekali makanan yang berminyak ya, itu bikin badan kita juga berasa berat, mau melangkah itu penyebabnya kalau di pengalaman saya. Coba teman-teman hindari ya. Jadi kalau misalnya masih parah penyakitnya, coba dulu hindari yang memang betul-betul pantangan makanannya itu sudah pernah saya bahas apa saja ya, silakan teman-teman tonton lagi. Coba makan pantangan, tapi jangan lupa ya teman-teman, jangan sampai gizinya nggak ada gitu. Kalau saya dulu karena pengen cepat sembuh, jadi cuman makan pakai sayur bayam, nggak ada lauknya, itu malah jadi lemes ya, karena memang nggak ada gizinya, nggak ada proteinnya, makanya nggak ada tenaga, jadi badannya lemes gitu. Jadi tetap iringi dengan asupan gizi lauk pauk yang aman juga untuk lambung. Banyak sekali yang bertanya apakah ikan itu aman untuk lambung. Kalau saya pribadi ya teman-teman, ikan itu sih kalau saya nggak ngaruh ya teman-teman, nggak ada efeknya kecuali ikan asin ya. Kalau ikan asin langsung pusing. Nah, jadi mungkin pengolahannya ya teman-teman. Jadi pengolahannya cabenya jangan terlalu yang pedas, jangan pakai rawit, jangan pakai cabai setan. Kalau bisa, kalau masih tahap sakitnya parah itu direbus aja gitu ya, kayak dibikin kuah-kuah sop ya. Sopnya itu juga jangan yang pakai bumbu-bumbu banyak, sop standar yang pakai bawang merah, bawang putih, terus pakai daun bawang, terus kasih air, itu aja udah cukup, terus kasih garam ya, itu kan udah ada rasanya, tambahin wortel gitu. Kalau saya dulu kayak gitu, ayam pun kayak gitu. Jadi masih banyak juga yang nanya ini makanan apa yang cocok itu. Kalau makanan cocoknya itu sebenarnya memang tergantung pada lambung kita masing-masing, karena lambung kita itu kan beda-beda ya teman-teman. Cocok sama saya belum tentu cocok sama teman-teman. Sudah sering juga saya bilang ya, kayak pisang, sebagian orang pisang itu malah obat lambung katanya. Nah sementara bagi saya pisang itu malah bikin asam lambung saya naik. Pepaya juga gitu. Pepaya sebagian orang katanya bagus untuk lambung katanya, tapi bagi saya malah ngefek. Dan satu lagi catatan, kalau pepaya itu sebenarnya bagusnya untuk orang yang lambungnya normal ya. Kalau lambungnya sedang sakit sebaiknya dihindari karena banyak mengandung gas. Jadi gimana caranya? Kalau saya dulu coba aja dulu ya, makanan apapun coba. Kalau nggak ada efeknya, nggak ada memunculkan sensasi, itu makan aja gitu. Karena kalau teman-teman terlalu pilih-pilih makan, teman-teman nanti bakal lemes, nutrisinya nggak lengkap, terus badannya jadi kurus. Kalau udah kurus, nanti orang yang anxiety itu lagi cemas lagi, pikiran lagi, segala macam ya. Jadi caranya gitu, coba aja kalau ada sensasi, berhentikan, nggak usah makan, cari alternatif makanan yang lain. Nah jadi mungkin itu ya, mulai sekarang cobalah perbaiki betul-betul pola makan teman-teman. Yang paling pertama, kalau badannya goyang, kerasa ada gempa, nggak seimbang gitu, coba hindari makanan yang berminyak. Karena saya itu dulu saat mulai menghentikan makanan berminyak, apalagi gorengan ya, itu mulai membaik. Nah semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, semoga juga cocok untuk teman-teman. Dan jangan lupa ya, saya ingatkan lagi, dukung channel saya dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.